Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Kita masih ada di bab tentang Ethical and Social Issue in Information System, bagian keempat. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian awal dari bab ini saya menjelaskan pemahaman sederhana tentang etika, bahwa etika itu tentang hal yang baik dan buruk bagi seseorang. Di bagian kedua saya melanjutkan pemahaman tersebut, dan di bagian ketiga saya menjelaskan tentang etika sebagai bagian dari ilmu filsafat atau filosofi. Di bagian ini salah satu yang saya bahas adalah moral responsibility atau tanggung jawab moral seseorang yang nantinya itu menjadi dasar seseorang itu memilih mana yang benar dan mana yang salah, mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Ada 3 hal dalam moral responsibility ini. Yang pertama adalah causality. Person cause or help cause the injury or fail to prevent it when he or she could and should have. Jadi seseorang memutuskan sesuatu itu untuk mencegah sesuatu lain terjadi. Seperti contoh saya di video sebelumnya misalnya tentang pemberian gratifikasi begitu ya. Ada yang bilang jangan diberikan, ada yang bilang berikan saja. Nah, untuk mencegah apa gitu, untuk apa? Ya, itu yang pertama. Jadi mencegah. Yang kedua knowledge. Person did so knowing what he or she was doing. Karena dia tahu persis apa yang dilakukan, apa efeknya. Kalau saya memberikan uang ini, maka saya melanggar hukum. Saya punya resiko begini, saya punya resiko begini, saya akan menyebabkan begini. Kalau Anda yang di manajemen keuangan misalnya berkaitan dengan laporan keuangan. Kalau itu mungkin manual ya, dengan menggunakan paper base atau berbasis kertas, itu mungkin ya sulit ya. Tetapi kalau itu berbasis sistem, itu ada banyak sekali cara untuk mengakali sistem ya. Yang seringkali orang-orang accounting terutama itu memanfaatkan kelemahan software developer atau pengembang perangkat lunak atau programmer yang seringkali programmer itu tidak terlalu paham mengenai siklus akuntansi misalnya, sehingga diakali oleh orang-orang tersebut menggunakan invoice mundur, memanfaatkan transaksi internal. Ya ada banyak hal yang bisa dilakukan karena knowledge-nya yang akhirnya berakibat salah, berakibat buruk. Ya tapi kalau dia memilih yang baik ya itu knowledge, ya itu tanggung jawab moral bahwa kita mengetahui hal tersebut. Person did so of his or her own free desire. Nah ini yang sangat tidak diharapkan. Ini yang di bagian awal saya sebut. Jika seseorang melakukan sesuatu yang oleh orang lain dianggap tidak beretika, tidak bermoral, dan dia tidak punya good explanation, tidak punya penjelasan yang baik, hanya berdasarkan keinginannya sendiri. Nah ini yang salah. Seperti yang dicontoh bagian awal ya, saya contohkan misalnya memakai bikini di restoran, hanya menggunakan celana pendek bertelanjang dada di restoran dan makan. Tidak ada penjelasan logis ya, pokoknya saya kepingin begini kok. Emang siapa yang bisa ngelarang saya? Nah misalnya. Tapi beda kalau ada penjelasannya lah, ini pakai bikini ya karena di kolam renang.
karena di pantai, karena ini sedang lomba loncat indah, karena ini sedang lomba renang. Dia hanya menggunakan celana pendek bertelanjang dada karena ini pertandingan tinju. Karena saya sedang berlatih, saya sedang nge-gym, saya sedang fitness. Ada good explanation. Tapi beda kalau tiba-tiba dia jalan di mall seperti itu, ditanya, kenapa mas kok begini? Ini nggak sopan. Dihadang sama security misalnya. Loh, bapak mau ngelarang saya? Kan nggak ada aturannya. Saya mau begini ya suka-suka saya. Nah itu freedom, free desire, yang sangat tidak diharapkan. Yang menjadikan orang itu tidak lagi menjadi orang dewasa. Itu yang saya sebut di awal, bahwa etika ini hanya bisa dijalankan oleh orang dewasa. Karena orang yang dianggap dewasa itu memiliki explanation. Kalau tidak memiliki explanation, jadi anak kecil, anak bayi. Kenapa kok nangis? Ya dia memang nangis saja, ya enggak tahu. Ini saya cari penyebabnya. Nah begitu. Itu yang tidak boleh untuk orang dewasa. Orang dewasa juga akan terjebak dengan legal konflik. Hukum itu memang tidak ada yang sempurna. Because law is made by people. Karena dibuat oleh manusia. Ya kesempurnaan hanya milik Tuhan, begitu. Yang dibuat oleh manusia pasti akan ada celah, ada lubang yang bisa dimanfaatkan. Oleh siapa? Ya oleh orang yang ingin bertindak jahat. Entah itu sengaja atau tidak sengaja. Legislator and judges bring their own personal opinion on ethics to the lawmaking process. Dan kalaupun kita melanggar hukum, diproses hingga ke level pengadilan, maka pengacara ataupun hakim itu akan punya opini masing-masing. Apakah keputusan yang mereka ambil itu bijak? Ya belum tentu, sama-sama manusia. Sama-sama punya kepentingan, sama-sama punya salah, sama-sama punya sudut pandang yang mungkin pada satu titik tertentu tidak bisa dibenarkan oleh orang lain. Maka dia akan balik ke etika. As a result, ethics and law will sometimes conflict. Dan kita sering menemui itu. Itu ada orang ya, dia berbuat jahat banget loh pak. Dia membunuh. Tapi hakimnya melihat berbeda. Karena dia membunuh itu untuk membela diri. Dia dalam posisi terjepit, dirampok. Kebetulan dia bisa bela diri, maka senjata perampoknya tadi kembali ke perampoknya. Dan akhirnya si perampok terbunuh. Maka hakim tadi secara etika dia memutuskan orang ini tidak bersalah. Tapi secara hukum dia menghilangkan nyawa orang. Dia harusnya dihukum loh tetap. Nah itu. Akhirnya terjadi konflik. Terjadi perbedaan sudut pandang. As a result, legal behavior is not necessarily ethical behavior. Jadi seringkali memang ada yang melanggar hukum tapi tetap etis, ada yang etis tapi melanggar hukum. Nah, hal yang berbeda. Pajak misalnya, jika Anda yang di keuangan gitu, kemudian melakukan pembayaran pajak. Ini sebenarnya kalau diakali bisa loh. Kita bermain dengan transaksi internal misalkan, maka kita bisa menghindari pajak yang lebih besar. Tapi karena Anda punya knowledge, Anda punya pengetahuan bahwa pajak itu dibayarkan, toh yang bayar ya customer kok pak, bukan perusahaan kita. Dan pajak itu dibayarkan untuk membantu pembangunan di negara kita, misalnya begitu. Ya silakan. Ya, tidak akan ada yang memvonis Anda salah atau benar. Tapi kalau nggak pakai penjelasan, nggak pakai explanation, Anda jadi anak kecil. Kita nanti akan lebih banyak membahas tentang etika di dalam e-bisnis.
Kan ini berhubungan dengan sistem informasi. Saya tidak akan membahas secara detail karena beberapa bagian dari sistem informasi itu mungkin hanya bisa dipahami oleh rekan-rekan yang memang ada di ruang lingkup sistem informasi. Tidak bisa saya paksakan untuk dijelaskan di ruang lingkup ini. Jadi saya lebih banyak bertindak sebagai penjelasan yang umum, tetapi di dalamnya saya sisipi banyak contoh untuk Anda yang ada di konsentrasi manajemen keuangan atau berkecimpung di manajemen keuangan. Itu untuk sementara di bagian keempat ini. Kita akan berjumpa lagi di bagian berikutnya, masih di mata kuliah online atau materi IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.